Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Pandu Nur Cahyo, mahasiswa dari Prodi PJKR Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan. Sebelum dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja ke materinya ya. Untuk pengertiannya, sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Nah, proses secara mekanika itu sendiri yaitu dengan gigi. Sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, ptialin, dan juga enzim maltase. Lanjut ke fungsinya. Untuk fungsinya sendiri, sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi dan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, dan termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses atau kotoran manusia. Kita lanjut ke struktur sistem pencernaan. Nah, di sini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, sampai anus. Lanjut, mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lagi oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lanjut ke kerongkongan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan. Kerongkongan itu sendiri adalah saluran yang panjang sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Kita lanjut ke lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan enzim dan zat asam untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga kaya akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di lambung, makanan dan minuman akan menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Kita lanjut ke usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik ini terjadi karena konstruksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Nah, tadi kan peristaltik ya. Peristaltik itu sendiri adalah gerakan meremas-remas pada dinding kerongkongan. Lanjut, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, ileum, bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Yang pertama itu ada duodenum yang bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisari ke dalam aliran darah. Lanjut ke usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Lanjut ke anus. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bisa saya simpulkan, sistem pencernaan itu adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Lebih rincinya yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.